gimana. Oh tadi. Dritek. 3, 2, 1 Jengker santai. Habis kalau tadi sering kan menyampaikan latihan saya harus setiap hari renang. Itu dalam 1 hari berapa jam habiskan waktu di dalam kolam? 1,5 jam. 1,5 jam? Mas Hafiz, kalau ada anak-anak seusia Mas Hafiz, wah Mas Hafiz sama nih, saya juga hobinya pingin renang. Kalau saya pingin hobi renang sama seperti Mas Hafiz, sarannya saya harus bagaimana di usia Mas Hafiz ini? Hanya ikut hobi saja atau nanti ikut di kejuaraan atau memang ini senang-senang saja? Ya pertama Bagusnya harus masuk klub dulu. Yang pertama harus. Jadi gini, informasinya untuk teman-teman atau netizen yang mengikuti podcast Jengker Santai, ada tips dari Mas Hafiz ya. Kalau suka renang ya, supaya nggak salah arahnya hobinya, ini disampaikan dari Mas Hafiz. Apa tadi Mas Hafiz? Masuk klub, terus kayak harus punya idola yang kayak dituju kayak gimana. Oh tadi ya gitu ya. Kalau masuk klub, kalau kita di daerah kita kan di Bojonegoro. Kalau di Tuban mungkin Mas Hafiz belum tahu titik-titiknya ya. Apa sudah? Sudah ada. Nah, kalau teman-temannya di Bojonegoro misalkan punya hobi seperti Mas Hafiz, dia harus masuk klub ini, dia harus kemana? Klubnya datang kemana? Ke siapa itu? Di Taman Tirta Bojonegoro. Yang pertama di Taman Tirta. Ada lagi? Enggak tahu. Oh, belum tahu. Karena klub yang menaungi Mas Hafiz ini di Taman Tirta. Iya. Ini lokasinya di mana ini Taman Tirta ini? Di latihannya di BWS. BWS itu nyebaring itu ya, RL itu ya? Iya. Oke, kiri jalan ya Bu ya. Oke, Mas Hafiz luar biasa. Mas Hafiz, saya tuh masih ini Mas Hafiz, masih belum percaya dalam artian itu seperti ini. Usia 12 tahun, secara fisik saya lihat juga mumpuni ya untuk kategori olahraga. Sampean di usia sampean ini kan seneng-senengnya main tuh Mas. Ya apa enggak? Iya. Ya. Menyikapi sampean supaya olahraganya enggak terganggu ini bagaimana? Ya mainnya ya kalau ada waktu luang aja main gitu. Mainnya main apa? Main bola. Tetap olahraga lagi ya? Ya? Wah luar biasa. Berarti lepas dari renang masuknya ke olahraga lagi. Oh alah. Kalau ini volinya apa? Suka umpan? Gak apa suka. Oh nggak suka. Yang penting ikut gitu aja ya. Oh luar biasa. Mas Hafiz tadi kan menyebutkan ke saya, ke netizen, katanya punya idola. Idolanya Mas Hafiz siapa? Triadi Fauzi. Nanti ditayangkan ya di slide-nya. Dari mana itu? Usia berapa? Bandung. Dari Sudah Bandung. pensiun. Oh sudah pensiun. Ya. Oke, karena saya juga kurang pengetahuan tentang renang, nanti bisa ditampilkan di slide-nya. Tahu atlet itu yang Mas Hafiz sampaikan tadi sejak usia berapa? Sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah tahu. Ditunjukkan Bapak atau sendiri? Sendiri, cari-cari gitu. Bagaimana coba saya dikasih tahu kalau mau nyari gimana? Di YouTube ada. Diketik gitu ya? Ada channelnya. Enggak, maksudnya nyampe di tadi tujuannya itu yang diketik apa coba? Ya perenang Indonesia internasional gitu. Munculnya itu. Kemudian waktu lihat profilnya Mas Hafiz suka ya. Padahal kan mesti banyak kan. Kalau dari luar negeri? Enggak ada. Sukanya di ini ya, yang dari Bandung itu ya. Luar biasa. Mas Hafiz gak pengen punya adik lagi? Enggak. Supaya punya temen renang? Enggak. Ini bisa disampaikan ke kamera. Teman favoritnya Mas Hafiz sebutkan 3 saja. Teman sekolah apa? Bebas, teman yang paling diidolakan Mas Hafiz, yang paling di hatinya Mas Hafiz. Hanif namanya. Mas Hanif. Terus siapa lagi? Rumahnya mana ini Mas Hanif? Dadah dulu Mas Hanif. Mas Hanif ini dapat salam dari Mas Hafiz. Lagi siapa? Mas Azam. Mas Azam rumahnya mana? Di Bojonegoro juga. Bojonegoro. Sekolahnya di mana? STIT. Sama. Kemudian yang ketiga siapa? Hatta namanya. Bung Hatta. Bukan. Bukan. Siapa Hatta Tirtanaya. Oke, sampaikan dadah dulu ke Mas Hatta. Apa yang mau disampaikan ke mereka bertiga?
apa ya? Ini teman renang apa teman Teman sekolah sama teman renang. teman renang? Coba disampaikan. Apa ya? Nah, latihan sungguh-sungguh ayo gitu Ya, apa? latihan sungguh-sungguh biar bisa lomba bareng gitu. Oh, keinginan Mas Hafiz ini sangat mulia teman-teman. Jadi supaya teman-temannya ini gak terpacu bisa nemeni Hafiz, bahkan bisa apa berkompetisi bareng ya. Meskipun teman jadi lawan gak masalah ya Mas ya. Luar biasa. Oh. Itu dengerin tadi 3 temennya harus latihannya sungguh-sungguh supaya bisa berkompetisi sama temennya sendiri. Ya. Mas Hafiz. Kalau tadi 3 teman yang paling diidolakan ya atau yang ada di hatinya Mas Hafiz. Kalau 3 guru silakan disebut siapa? Sekolah. Bebas. Yang Pertama boleh. Mas Ali Mas Ali, beliau orang mana? di Dantir rumahnya. Rumahnya Dander. Yang kedua. Mas Tommy. Halo Mas Tommy, rumahnya mana? Rumahnya Pacul yang Bojonegoro juga. Pacul. Yang ketiga. Pak Teguh Pak Teguh, rumahnya mana? Dantir juga. Halo Pak Teguh, dapat salam dari Mas Hafiz. Dadah dulu. Hehe. Mas Hafiz anaknya ini pemalu. Tapi kalau sudah lomba dia nggak malu-malu, sikat habis lawannya. Mas Hafiz, gini, sampai hari ini ya, sampai Mas Hafiz hari ini saya panggil di sini, masih ada nggak keinginan atau hal yang paling diinginkan Mas Hafiz itu apa sih yang belum kesampaian? Ya pengen latihan bareng timnas Indonesia. Itu ya, luar biasa. Nah, kalau menyebut latihan bareng timnas Indonesia, berarti Mas Hafiz kan harus tahu bahwa saya harus melengkapi diri saya itu dengan SOP-nya lah ibaratnya. Saya harus punya ini, saya harus punya fisik dan lain-lain. Ini apa bisa disampaikan ke saya? Cara mempersiapkan dirinya Mas Hafiz nanti seperti apa? Ya fisiknya harus kuat gitu. Kalau latihan pasti ya capek, tapi harus dilawan gitu. Harus dilawan, begitu ya. Ini kalimatnya Mas Hafiz membuat saya ini Mas jauh dari bayangan saya kalau sampai di usia 12 tahun ini pengennya bersanding sama timnas ya, luar biasa. Harapan kita nanti juga bisa mewakili, kita doakan semua ya bisa mewakili Indonesia di kejuaraan nasional. Amin. Kalau balapan suka enggak? Enggak. Duh, enggak suka. Padahal katanya tadi over loh ya. Jadi semua apa ini mau disikat habis. Bedel ya berarti ya. Tapi di actionnya enggak suka ya. Oke. Kalau pelajaran yang paling nggak disukai apa ini Mas Hafiz? Matematika. Saya juga ini, wah kebuka. Apa alasannya apa? Yang ngitung sulit gitu. Karena menghitung sulit. Nanti kalau sudah besar ngitung uang juga gampang ya kalau uang ya, nggak usah belajar. Luar biasa. Mas Hafiz, kalau saya mau tanya sama menginformasikan ke teman-teman Mas Hafiz penghobi renang. Cara menjaga diet yang bagus ala Mas Hafiz apa ini? Makan yang teratur gitu. Yang penting makan yang teratur. Jamnya Mas? Enggak ada jam. Enggak ada. Yang kalau penting... lapar makan. Oh gitu. Berhenti kalau kenyang ya? Wah luar biasa. Kalau malam maksimal makan jam berapa? Jam habis isya gitu sudah. Terakhir ya. Kalau ngemil-ngemil? Ya ngemil biasa gitu. SS gitu masih minum? Enggak suka. Enggak. Sekarang tingginya berapa? Berat badannya berapa Mas Hafiz di usia 12 tahun? 157. 157. Berat badannya? 50. Nah, saat 150 kemudian naik misalkan 155 atau 152. Perasaan Mas Hafiz bagaimana? Ya harus harus apa ya? Bingung ya, harus fisik, ini ya. ya. Rasanya cemas gitu ya dia. Wah, jangan sampai naik. Jadi punya feeling ya. Ini badan saya agak obesitas ini. Iya, benar gitu ya. Nanti kalau renang berat. Terasa ya? Itu? Ya. Rasanya bagaimana? Pusing atau gimana? Ya sulit untuk renangnya gitu, berat.
Ini kilo gak tahu nang aku ya kayak sembayang. Mas Hafiz, jumlah durasi waktu latihan tadi berapa jam Mas Hafiz? 1,5 jam. Itu gerak terus apa kalau capek berhenti? Ya kalau gerak terus kalau ada waktunya berhenti ya berhenti gitu. Berhenti. Nah, Mas Hafiz, ini saya mewakili orang awam supaya tahu dunia renang dan dunia profesional renang itu seperti apa. Kalau kita bahas renang berarti yang kita angan-angan, yang kita bayangkan kan selalu olahraganya ada di air ya Mas Hafiz ya. Nah, apakah anggapan itu benar? Maksudnya seperti ini. Bukan berarti olahraga renangnya di air, fisiknya di air, kemudian joggingnya di air. Enggak. Apakah seperti itu Mas? Enggak. Bagaimana coba Mas Hafiz terangkan? Ya kayak renang itu ya di air, tapi kalau fisik-fisik itu ya juga di darat gitu. Oh, berarti untuk eksekusinya tetap di air, namun untuk kebugarannya tetap di darat. Di darat. Itu kalau pagi bangunnya jam berapa? Jam 5, setengah 6 gitu. Ngapain kalau sudah bangun? Ya, sholat gitu. Habis sholat? Main HP. Habis main HP? Mandi. Jogging? Enggak. Kalau hari Minggu mungkin? Ya. Kalau jogging itu hari Minggu. Mas Hafiz, pertanyaan tadi kan sudah banyak ya, dijawab cepat oleh Mas Hafiz. Saya mau tanya 3 pertanyaan, dijawab cepat ya Mas Hafiz ya. Bola voli atau renang? Renang. Bola basket atau renang? Renang. Main game apa renang? Renang. Luar biasa. Mas Hafiz, sapa orang tuanya, bilang apa kepada orang tuanya di kamera? Ya kalau lomba harus support terus gitu. Terus? Kalau mau apa-apa harus diturutin. Inilah, terus lagi. Ayo lagi. Apa ya? Kalau lapar harus dibelikan makan gitu. Mungkin ada maksud lain. Coba lagi. 3. Apa ya? Terima kasih sudah mendampingi dari kecil sampai sekarang sudah jadi atlet gitu. Alhamdulillah luar biasa. Mas Hafiz, saya bawa rapornya sampean sekarang. Saya mau buka, boleh? Minta izin ya. Ya. Oke, saya buka dulu. Saya mewakili netizen. Wah, ini ada 3. Saya nggak tahu ini apa, bisa dijelaskan ke saya Mas Hafiz. Coba dipakai. Ini tunjukkan di kamera dulu ya. Di Jatim Open 2021 di gaya punggung 200 meter. Luar biasa, tepuk tangan. Itu kapan Mas? Yang 2021 kemarin. 2021. Terus ini kejuaraan renang Jatim Open juga. Ya. Yang ini? Ini dapat punggung juga di 50 meter. Luar biasa. Satu lagi di usia 12 tahun loh ini. Ini Saya juga gaya punggung 100 meter. Di mana? Di Jatim Open juga. Luar biasa. Ini juga banyak piagam-piagamnya ya. Saya bukanya di sini ya. Ini piagam penghargaan diberikan kepada Muhammad Hafiz Rizal Wibowo di Taman Tirta Klip Taman Tirta Bojonegoro ya, sebagai juara 250 meter. Ini yang juara 2 tahun 2021. Oh, ini mewakili tadi ya 3 itu ya. Luar biasa ini. Masih banyak keinginan lagi untuk menambah pundi-pundi medali ini Mas. Ya. Apa yang ditargetkan dalam waktu dekat? Juara itu 1 Indonesia. Juara 1 Indonesia. Ya. Seusianya Mas Hafid di usia 12 tahun, juaranya sekarang yang mewakili timnas Indonesia di usianya Mas Hafid siapa? Belum ada kalau di usia. Luar biasa. Berarti peluangnya besar ya kalau saya baca, karena usianya juga masih mumpuni, masih dini. Jadi pesan yang disampaikan tadi orang tuanya nanti didengarkan. Mungkin kalau misalkan dianggap marah atau apa, itu mungkin demi kebaikannya Mas Hafiz juga, karena usianya kan masih 12 tahun. Memang butuh bimbingan orang tua, meskipun sudah juara nggak boleh dilepas. Tepuk tangan Mas Hafiz. Dalam waktu 1 tahun ini kan masa pandemi nih ya. Di 2022 awal itu harapan Mas Hafiz selain tadi
Selain yang disampaikan di awal tadi, apalagi? Misalkan tadi di sekolah saya harus dapat juara 1 bahasa Indonesia atau matematika mungkin. Apa ini selain yang di renang tadi? Apa ya? Bisa menuntaskan ujian dengan mudah. Itu yang paling jadi beban pikiran ya. Karena sering ditinggal ya, tepuk tangan. Mas Hafiz, kalau waktu latihan sama ikut kejuaraan, ini kan pasti meninggalkan sekolahan. Ya. Ini cara Mas Hafiz pamit sama guru-guru sama minta doa restunya bagaimana? Coba saya dikasih tahu. Terus aku mau lomba minta doanya gitu. Datang atau WA? Datang. Bagus ini etikanya. Nah, luar biasa. Karena tadi saya sengaja tanya gitu, saya pikir saya di WA sama dia, ternyata dia datang, luar biasa. Itulah doa restu dari gurunya Mas Hafiz. Setelah Mas Hafiz dapat kejuaraan ini ya, dapat medali-medali ini, sekolah masih senang ya Mas ya? Nggak diminta nih medalinya? Nggak ya, didoakan semoga dapat lebih banyak lagi ya Mas, luar biasa. Atau Mas Hafiz ini punya keinginan di olahraga lain juga dapat medali? Nggak. Sampai hari ini nggak ya? Nggak. Makanan Mas Hafiz favoritnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng aja? Lele. Beda jauh loh ya nasi goreng sama lele. Lele penyet. Sambelan ya berarti suka ya. Terus suka minum es gak suka? Nggak suka, luar biasa. Karena atlet ya nggak boleh minum es. Alhamdulillah. Jadi Mas Hafiz tadi sudah banyak ngobrol tentang kepribadiannya, kemudian tentang trik dan strategi dia mengikuti lomba, kemudian cara dia berlatih. Saya senang sekali karena di usia 12 tahun ini dia sudah membahagiakan dirinya sendiri, terutama kedua orang tua, kemudian sekolah dan nama kota Bojonegoro. Luar biasa. Saya rasa cukup karena waktunya sudah panjang. Saya juga nggak mau mengganggu waktunya Mas Hafiz karena hari ini kan hari Minggu ya Mas ya, supaya mungkin mau jalan-jalan nanti mau ke Govan atau kemana. Saya nggak mau mengganggu waktunya. Supaya nanti saya tunggu kabar-kabar beritanya supaya dapat medali lagi, Mas Hafiz saya titip supaya latihannya lebih serius, supaya cita-citanya tetap dapat tercapai dengan mudah. Oke pemirsa, barangkali nanti ada pertanyaan atau titip sesuatu bisa di kolom komentar di Mas Hafiz. 3, 2, 1, jengker santai. Terima kasih.